Sore hari ini saya mau bahas soal THR, cara cerdas untuk mengelola THR Celebrity People. Karena kita ketahui ini kan udah mulai banyak nih yang masuk THR-nya, bahkan minus 10 hari itu udah ada yang masuk THR-nya. Kita mau tahu caranya buat mengelola THR ini seperti apa, biar nggak cuma numpang lewat doang di rekening. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan Mbak Kiki Kaukabu Syarkia. Beliau ini adalah seorang Certified Financial Planner. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Helmi. Apa kabar Mbak? Apa kabar Mbak Kiki? Alhamdulillah masih lancar ya puasanya ya. Gimana? THR gimana Mbak? Masih aman kah? Masih dong. Kalau seorang financial planner pasti THR-nya aman gitu ya. Nah ini kita mau tahu Mbak, sebagai seorang awam gitu kan, THR ini kan udah masuk nih, pasti udah banyak lah. Semuanya pasti karyawan udah pada dapat THR. Nah kita mau tahu gimana sih caranya untuk mengelola THR ini biar nggak cuma numpang lewat aja di rekening, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Helmi. Halo sahabat people, semoga juga lancar ya THR-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin THR dan bagaimana ngelolanya, sebenarnya ada benarnya juga sih kalau tadi Helmi bilang kadang-kadang THR itu cuma numpang lewat ya, suka kayak gitu ya. Iya. Karena memang rata-rata yang namanya pengeluaran tahunan kita tuh besar, teman-teman sekalian. Jadi gini, THR itu adalah bagian dari yang namanya pemasukan tahunan. Nah, pemasukan tahunan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk pengeluaran tahunan, Helmi. Jadi untuk hal yang sifatnya bulanan bukan, tapi memang untuk yang sifatnya juga sama-sama setahun sekali. Contohnya apa? Contohnya kayak Lebaran, itu kan setahun sekali. Nanti ada Idul Adha setahun sekali. Terus nanti bentar lagi bulan Juni, bulan Mei anak-anak bayaran uang SPP. uang pendaftaran Masuk sekolah lagi kan ya tahunan ya. Itu setahun sekali. Nah, jadinya ketika nerima THR yang perlu kita tanda petik waspadai adalah dan selalu ingat adalah bahwa ini jangan habis hanya untuk satu momen Lebaran aja. Gitu. Jadi ini sebenarnya uang tahunan ini tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya setahun sekali tadi. Bayar nanti buat lebaran Idul Adha, buat anak sekolah bayaran tahunan, buat mungkin bayar pajak seperti itu. Nah, malah sebenarnya kalau mau jujur sebenarnya rata-rata orang Indonesia mungkin kalau dibilang dibanding antara THR bonus gitu ya, kalau ditambah terus dibanding dengan pengeluaran tahunannya itu bisa-bisa memang lebih besar sih pengeluarannya gitu. Dan itu adalah hal yang normal gitu ya sebenarnya. Jadinya kalau misalnya punya THR yang penting yang pertama jangan euforia dulu. Karena kan ini kayak gaji tambahan. Iya, benar. Gaji tambahan gitu kan. Jadi jangan euforia bahwa uang ini adalah untuk kebutuhan bulan ini, bukan. Tapi uang ini sebenarnya untuk kebutuhan 12 bulan ke depan. Gitu, bayangin dong. Nah, sebenarnya malah emang rata-rata kita kurang gitu ya. Tapi setidaknya kalau udah tahu bahwa duitnya ini nanti dipakai buat lebaran, pakai buat beli kambing atau beli sapi, dipakai buat nanti bayaran atau tahunan sekolah anak, setidaknya kita akan bisa lebih bijak gitu. Nah ini kan tadi itu Mbak Kiki udah ngejelasin gitu kalau kebutuhan tahunan gitu kan, THR ini untuk kebutuhan tahunan. Tapi beberapa orang mungkin ngerasa bahwa aduh Mbak, THR saya tuh nggak sebanyak itu gitu, bisa menutupi untuk kebutuhan di Lebaran, Idul Adha dan juga nanti buat uang masuk anak sekolah. Nah bagaimana sih Mbak untuk mensiasati gitu biar THR ini ternyata bisa digunakan bukan cuma untuk pada saat Lebaran Idul Fitri aja gitu? Teknisnya kalau boleh sekalian aku ngasih tips ya Celebrity People ya. Jadi teknisnya adalah satu, jangan campurin uang THR ini sama uang bulanan. Gitu. Jadi begitu nerima THR, usahakan entah itu mindahin tabungannya ke rekening lain atau entah itu megang uang cash kayak gitu. Terserah deh gitu ya, sukanya yang mana. Tapi jangan digabungin sama uang belanja deh, intinya kayak gitu. Itu teknisnya ya. Terus yang kedua adalah kita sudah punya rangkuman sebenarnya. Kira-kira dalam setahun ini kita tuh kebutuhannya berapa sih? Misalnya ngambil contoh, Lebaran butuh 3 juta, nanti beli kambing 2 juta, misalnya anak sekolah 5 juta.
juta misal ya, total kan 10 juta nih. Sementara misalnya THR kita cuma 5 juta misal ya, ini misal ya, THR kita 5 juta. Nah berarti kan kalau kita mikir logika kan total aja 10 juta pengeluaran, pemasukannya cuma 5 juta, berarti kan ada selisih 5 juta yang belum terpenuhi, ya kan? Nah berarti 5 juta ini kita penuhi dengan apa? Kita menabung setiap bulan, gitu. Jadi emang kita cicil, dan ini juga aku lakukan ya, karena aku tahu bahwa kalau aku pribadi sebagai freelancer, aku tidak memiliki uang THR, bayangin ya. Dan aku yakin pasti banyak banget di antara pendengar di sini yang juga mungkin bukan model pekerjaan yang dapat THR. Mungkin ada ya. Nah, kalau kita yang nggak dapat THR, nggak punya THR, tapi kan pasti ada kebutuhan lebaran lah gitu ya. Mau nggak mau kan nabung. Jadi itu yang aku lakukan gitu. Begitu dapat job, ini apalagi para freelancer ya, nih ya, begitu dapat job, udah juga disisihin tuh berapa untuk nabung tahunan gitu. Misalnya dapat job total sebulan misalnya 5 juta gitu ya, ya udah kita sisihin 1 juta buat nyicil bayar si kebutuhan tahunan ini, kayak gitu. Jadi harus memang di-spare setiap bulannya gitu Mbak ya. Jadi nggak bisa benar-benar cuman ngandelin THR aja gitu untuk kebutuhan selama setahun ini. Betul, jujur aja ya, kalau misalnya kita ngomongin secara rata-rata pemasukan dan pengeluaran tahunan gitu ya, kan di Indonesia cukup jarang yang secara pekerjaan ada bonusnya gede, terus ada THR-nya 2 kali gaji, kan jarang lah profesi seperti itu ya. Rata-rata kan dapatnya THR aja dengan sesuai dengan UMR atau di atasnya UMR gitulah ya. Dan itu kan pasti kalau misalnya kita ngitung-ngitung emang sebenarnya nggak masuk angkanya gitu. Jadi kita realistis aja dengan ya kita menyiapkan aja setiap bulan bahwa ada yang harus kita sisihkan gitu loh teman-teman. Nah ini ada pertanyaan juga sih Mbak sebenarnya. Kalau misalnya uang THR ini justru digunakan untuk membayar hutang gitu. Nah selebihnya ini kemudian digunakan sebagai investasi. Apakah itu bisa juga Mbak Kiki? Kalau untuk membayar hutang menurut aku bisa, menurut aku ya, karena kan buat beberapa orang hutang itu memberatkan ya, apalagi kalau misalnya kita kaitannya dengan bunga, bunga berbunga gitu ya, memang enakan adalah untuk membayar hutang, jadi cut off si bunganya ini yang biar terus gerak gitu kan. Nah, tapi gimana dengan investasi? Apakah uang THR itu bisa untuk investasi? Bisa banget untuk investasi, tapi selalu dahulukan dulu pengeluaran yang akan terjadi. Gitu. Jadi jangan kita investasi gede atau misalnya duit THR ini seluruhnya kita investasikan, tapi untuk lebaran kita ngutang. Nggak boleh gitu ya. Jadi ibaratnya nggak sesuai dengan ya janganlah ada uang bukannya dipakai untuk hal yang wajib, malah digunakan untuk yang sunnah dulu, yang wajib ditinggalin gitu lah ibaratnya gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi kalau memang buat investasi silahkan banget, tapi pastikan bahwa uang investasi ini memang udah benar-benar bersih dari kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi udah tahu bahwa nanti bisa bayar bisa kurban misalnya, anak juga udah pasti sekolahnya benar gitu ya, udah ada duitnya kayak gitu. Nah Mbak, nah untuk misalnya THR ini tadi kan Mbak Kiki udah menjelaskan cobalah anggap 5 juta gitu kan. Nah untuk THR yang 5 juta ini kira-kira berapa persen sih Mbak yang bisa dihabiskan dulu untuk Lebaran Idul Fitri 2022? Kalau untuk Lebaran sendiri sebenarnya ini sangat variatif ya, nggak ada prosentasenya sih Helmi. Secara teori pun sebenarnya nggak ada prosentasenya juga gitu ya, karena kan tiap orang itu punya gaya masing-masing ya ketika berlebaran. Dan kalau Lebaran itu kalau di Indonesia itu adalah kaitannya bukan hanya sekedar secara finansial, tapi juga emosional, ya nggak? Karena kan kumpul keluarga, terus keluarganya juga kalau di Indonesia itu kan bukan keluarga inti saja ya definisi keluarga, tapi juga keluarga besar gitu kan. Jadi kita agak berbeda memang definisinya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu yang mungkin pulang dari sholat Id cuma kumpul keluarga inti doang gitu ya. Berbeda lah kalau kita, dan negara-negara basisnya Asia Tenggara tuh agak berbeda. Jadi memang ini sangat tergantung sama tiap-tiap orang. Tapi pakemnya harus digunakan adalah satu, jangan sampai yang namanya Lebaran itu malah mengurangi hakikatnya. Kan kalau Lebaran itu pada dasarnya kan kita kembali ke fitrah. Artinya kembali ke fitrah itu kita itu akhirnya sudah dengan sadar tahu bahwa kita ini sedang memulai hidup yang lebih baik gitu, dan sadar gitu. Artinya secara keuangan juga kita sadar bahwa saya harus ngambil
misalnya jalan-jalan atau untuk mau bayarin keluarga padahal kita belum mampu gitu. Jadi jangan sampai kita mengurangi esensi dari Idul Fitri itu sendiri. Jadi ibaratnya jangan nambahin dosa baru lah, ibaratnya gitu ya. Kalau memang duit kita ada, silahkan aja. Tapi lagi-lagi sebenarnya kalau misalnya selama sebulan kita sudah belajar untuk mengontrol hawa nafsu, artinya ketika mau lebaran pun kita juga harus bisa mengontrol nafsu keuangan kita, ya nggak sih? Karena kan itu hawa nafsu juga kan. Jadi kita logis aja sih, maksudnya kalau memang kita nggak punya, katakanlah 5 juta tadi ya, 5 juta. Kalau memang kita tahu tahun ini anak kita 2 orang masuk sekolah, misalnya, dua-duanya perlu uang pendidikan misalnya 10 juta gitu misalnya. Sementara THR kita ini ada 5 juta. Oke lah, kita masih ada waktu untuk nabung. Oke lah, kita ada tabungan yang bisa kita ambil. Tapi ya kita realistis aja gitu. Oke, berarti mungkin artinya lebaran kali ini saya harus lebih bisa menahan diri nih gitu. Berarti ya mungkin misalnya menggunakan pakaian yang masih ada bagus gitu ya, atau mungkin ya apalah gitu ya, dengan menurunkan standar-standar yang biasanya kita lakukan kayak gitu. Jadi tetap harus sesuai dengan, jadi jangan sampai lebih besar pasak dibandingkan tiang ya Mbak. Iya betul, karena kan THR ini gini ya Helmi ya, kejadian yang selalu terjadi sampai hari ini adalah ketika mau masuk ke Idul Fitri ini banyak orang yang akhirnya ngejual emasnya, ngegadai emasnya. Jadi ibaratnya tuh kayak setahun ini kerja, setahun ini beli aset, lalu impas gitu. Kenapa? Karena dijual. Jadi itu kenapa alasannya kita nggak nambah tabungan nih. Jadi bertahun-tahun kerja nggak nambah tabungan, karena begitu ada sisa kita nabung. Tapi begitu ada momen selebrasi Lebaran gitu ya, udah biar lagi gitu. Dan mungkin yang juga perlu aku ingatkan adalah Indonesia itu termasuk negara yang banyak sekali selebrasinya kita. Dan kita tuh cenderung seneng dikit kita kumpul, ya nggak sih? Apa wisuda kumpul, Lebaran kumpul, nikahan kumpul, makan kumpul gitu ya. Negara kita tuh banyak selebrasinya gitu. Selain memang banyak budaya dan agama yang ada di sini. Jadi kita juga harus punya kendali gitu ya, bahwa nggak semuanya harus kita selebrasikan, dan kalaupun diselebrasikan tahulah standar kita sampai mana gitu. Deh, jadi sangat lengkap ya Celebes People itu dari Mbak Kiki. Terima kasih banyak Mbak Kiki lo udah menemani kita sore hari, karena masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Aduh, caranya saya buat kelola THR ini seperti apa sih? Jangan sampai benar-benar karena THR gitu ngabisinnya ya udah pas hari Lebaran aja. Ternyata harus bisa disisihkan sampai dengan 1 tahun ya Mbak ya. Oke deh. Baik, terima kasih banyak Mbak Kiki untuk waktunya sore hari ini. Terima kasih tentu.